Puji bagi nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat GPD Immanuel Gombong yang saat ini ada di rumah Bapak Ibu masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan. Kembali pagi ini kita berjumpa. Kita akan memuji, menyembah. Kita akan memuliakan nama Tuhan kita. Pagi ini kita akan mengingat peristiwa yang luar biasa. Bahwa Tuhan Yesus Kristus boleh naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kita akan memandang kemuliaan-Nya. Kita tinggikan Dia, karena Dia yang layak kita puji. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus Tuhan.
Kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu. Karena berkat kasih kemurahan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami boleh memuji meninggikan Engkau. Karena hanya Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Kami boleh mengingat peristiwa yang besar dan luar biasa. Bahwa hari ini kami mengingat Tuhan Yesus kembali ke surga. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Pengharapan besar kami umat-umat ketebusan-Mu. Bahwa Engkau Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kami di dalam kerajaan-Mu. Bahwa Engkau Tuhan memperhatikan setiap hidup kami. Dan janji-Mu ya dan amin boleh kami yakini dan kami imani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Sungguh besar kuasa Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Kalau Dia kembali ke surga, karena Dia memang berasal dari sana. Dan saat ini kita akan menerima sukacita surga. Itu memenuhi kehidupan kita, memberikan kekuatan, memberikan kepada kita untuk kita terus maju mengikuti Tuhan sampai pada akhirnya. Haleluya. Rasakan kasih-Nya
memberikan sukacita penuh bagi kita. Dia memberikan kekuatan baru bagi kita. Karena dialah sumber kekuatan kita dan bagian kita selamanya. Amin. Haleluya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku adakan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya ada sumber kuatku, ada sumber kuatku, ada sumber kuatku dan bagianku selamanya. Ada sumber kuatku, ada sumber kuatku, ada sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Hanya kau, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku adakan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Sama-sama katakan, ada sumber kuatku, ada sumber kuatku, ada sumber kuatku dan bagianku selamanya. Ada sumber kuatku, ada sumber kuatku, ada sumber kuatku dan bagianku selamanya. Ada sumber kuatku, ada sumber kuatku, ada sumber kuatku dan bagianku selamanya. Ada sumber kuatku, ada sumber kuatku, ada sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Puji bagi nama Tuhan. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat melewati badai, kita dapat menghadapi segala tantangan, menghadapi segala pencobaan, kita menghadapi segala masalah bersama dengan Tuhan. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan teruji. Melalui firman-Nya, kita boleh diingatkan, dikuatkan bahwasanya Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan selalu melakukan tepat sesuai dengan janjinya. Karena janji Tuhan itu ajaib adanya. Haleluya. Mari siapkan hati kita dengan kesungguhan hati. Izinkanlah Roh Kudus membuka hati pikiran kita. Izinkan Dia bekerja, memenuhi setiap hidup kita, sehingga kita bisa menikmati kasih Tuhan yang besar, menikmati kedahsyatan firman-Nya yang akan mengubahkan kita, yang akan memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan.
Puji bagimu Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya hanya kepadamu Bapa, karena janji-Mu ya dan amin. Engkaulah sumber kekuatan di dalam hidup kami. Bahkan saat kami menghadapi berbagai permasalahan hidup, hanya Engkaulah yang menjadi jawaban. Hanya Engkaulah Tuhan yang akan menolong kami, yang akan memberi jalan keluar bagi setiap hidup kami. Melalui kebenaran firman-Mu pagi ini Bapa, kami menyediakan, kami menyiapkan hati kami. Biarlah setiap kami boleh menjadi tanah-tanah yang baik, tanah-tanah yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu, sehingga firman-Mu itu berakar, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan-Mu.
Mari Roh Kudus Engkau mampukan setiap kami umat-umat ketebusan-Mu, untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh diproses, dibentuk menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapa Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuat kuasa-Mu Tuhan bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu. Pengurapan-Mu berlaku atas hidup hamba-Mu. Dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya menjumpai kembali Bapak Ibu melalui mimbar Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Immanuel Gombong dalam rangka saya dan Bapak Ibu merayakan akan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga itu sebenarnya merupakan satu perayaan yang luar biasa. Kalau tetapi kadang-kala orang Kristen mengingatnya hanya masalah Natal kemudian Paskah. Tetapi sebenarnya kenaikan Yesus ke sorga itu menjadikan sebuah momen atau peristiwa yang harus saya dan Bapak Ibu ingat. Karena dengan Yesus naik ke surga, itu berarti bahwa kita mengakui bahwa Yesus itu berasal dari surga. Karena dia berasal dari surga, maka dia kembali ke surga. Ada banyak orang yang tidak mempercayainya, tetapi peristiwa ini sebenarnya satu peristiwa yang nyata dan itu tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, maka daripada itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengingat akan perayaan Yesus naik ke surga yang sekarang harus menjadi sebuah pertanyaan di dalam hidup kita. Kalau saya dan Bapak Ibu sudah di dalam Yesus, dia datang dari sorga, kemudian untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu, dan sekarang dia kembali ke sorga. Nah, ketika dia kembali ke sorga, apa yang seharusnya saya dan Bapak Ibu lakukan sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah menerima keselamatan yang datang dari Tuhan? Kenapa kita menerima keselamatan? Karena saya dan Bapak Ibu sudah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita melihat sejenak peristiwa ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan apa yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul ini menunjukkan peristiwa saat murid-muridnya
berkumpul bersama dengan Yesus. Dan tiba-tiba Yesus ini, tadi disebutkan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Terjadi peristiwa di mana Yesus kemudian terangkat ke sorga. Karena dia terangkat ke sorga, itu menunjukkan bahwa apa yang menjadi misi Yesus ada di dalam dunia itu sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan sebuah pekerjaan yang dinyatakan oleh Bapa di dalam hidupnya. Kalau kita mau perhatikan bagaimana dia lahir ke dalam dunia ini, dan ketika dia bertumbuh selama 33,5 tahun ada di dalam dunia, diakhiri dengan kematiannya. Tetapi setelah kematiannya, kemudian kebangkitannya. Nah, di hari yang ke-40 ini, dia terangkat ke surga. Itu berarti bahwa misi selama dia di dalam dunia itu selesai. Nah, ketika dia selesai ada di dalam dunia, itu sudah menunjukkan bagaimana kasihnya kepada kehidupan saya dan Bapak Ibu. Bagaimana dia merasakan penderitaan-penderitaan yang dirasakan oleh umat manusia. Dan ketika dia sudah merasakannya dan dia selesai dengan kemudian mati, dan setelah itu bangkit, hari yang ke-40 dia naik ke surga. Dan ketika dia naik ke surga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, misinya di dunia selesai. Dia tinggalkan setiap murid, kehidupan murid-muridnya. Bahkan dia, kalau kita bawa kepada masa gereja, dia tinggalkan gereja. Tetapi kalau kita perhatikan, ketika Yesus naik ke surga, dia tidak kemudian meninggalkan begitu saja. Karena salah satu tujuan Yesus naik ke surga, dia akan mengutus seorang penghibur, yaitu Roh Kudus yang menyertai di dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia naik ke surga, kemudian pesan yang disampaikan oleh malaikat itu di ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Pesan yang disampaikan salah satunya adalah bahwa karena dia terangkat ke surga, tetapi nanti akan ada masa di mana Yesus akan kembali. Ada ataupun kembali datang dari surga dengan sebuah tujuan, yaitu menjemput orang-orang yang percaya, agar orang-orang yang percaya itu juga kembali ke surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya dan Bapak Ibu sedang menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Seperti apa yang dipesankan, bahwa suatu waktu nanti akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Cara yang sama. Kalau waktu itu dia naik secara jasmania, maka ketika dia turun ataupun ketika datang itu juga sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini saya dan Bapak Ibu sedang menunggu waktu itu.
Nah, yang menjadi persoalan kita adalah karena kedatangan Tuhan, waktu dia kembali itu tidak disebutkan kapan waktunya. Kalau seandainya di ayat ini dituliskan, malaikat itu berkata bahwa disebutkan waktunya, mungkin tanggal, mungkin bulan, mungkin tahun, itu mungkin mudah buat kita. Untuk apa? Untuk menyongsong kedatangannya. Tetapi karena di sini dituliskan akan datang kembali. Kata akan datang kembali itu adalah merupakan misteri. Atau boleh dikatakan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, karena memang itu tidak pernah dituliskan secara pasti. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi persoalan saya dan Bapak Ibu, karena saya dan Bapak Ibu sedang menunggu waktu itu. Nah, apa sesungguhnya yang harus saya dan Bapak Ibu lakukan ketika kita menunggu sementara apa yang kita tunggu itu kita belum tahu itu kapan terjadi? Tetapi satu perkara yang harus kita lakukan adalah bahwa saya dan Bapak Ibu harus tetap menunggu dengan setia. Dan apa yang dikatakan dalam bagian Alkitab yang lain, kalau kita mau perhatikan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya tidak akan membaca ayat ini tetapi seluruhnya, tetapi saya akan mungkin melompat-lompat nanti. Di ayat pertama disebutkan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Perhatikan di sini bahwa kedatangan Tuhan kali yang kedua yang disebut di ayat yang pertama dan yang kedua dengan kata hari Tuhan, itu tidak seorang pun yang tahu. Bahkan di ayat yang kedua disebutkan seperti pencuri pada malam hari. Kata seperti pencuri ini bukan berarti Yesus itu kayak pencuri, bukan. Tetapi ini menunjuk kepada sebuah waktu saja, bahwa pencuri itu tidak pernah datang dengan memberitahukan. Karena kalau pencuri datang memberitahu, tentunya orang yang mempunyai barang yang akan dicuri, dia pasti akan tidak mungkin melepaskan ataupun tidak mungkin tidak berjaga-jaga atau menyimpan barang itu dengan baik, tetapi selalu diawasi. Atau seandainya pencuri itu memberitahu dia datang, mungkin orang itu sudah dipersiapkan bahwa pencuri ini akan ditangkap, kemudian bisa juga diserahkan kepada yang berwajib. Jadi kata seperti pencuri itu hanya menunjuk kepada sebuah waktu yang diberikan Allah di dalam hidup kita, bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Bahkan kemudian dipadankan seperti seorang wanita ataupun seorang perempuan yang hamil yang harus mengalami sakit bersalin melahirkan. Tidak ada yang tahu. Itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini jadi pergumulan di dalam hidup kita.
Karena kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau hari ini saya dan Bapak Ibu mengingat dia kembali ke sorga, tetapi nanti dia akan datang kembali. Nah, ini persoalan yang serius yang harus saya dan Bapak Ibu perhatikan, bahwa kedatangannya itu tidak ada seorang yang tahu. Bahkan kalau kita perhatikan situasi sekarang ini, dengan adanya COVID, dengan adanya krisis ekonomi, ada banyak orang menafsirkan bahwa ini adalah merupakan sebuah akhir zaman. Itu tidak salah, itu benar. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini belum apa-apa. Tetapi kalau kita memperhatikan di sini Bapak Ibu, yang jelas kedatangan Tuhan kali yang kedua tidak seorang pun yang tahu. Nah, karena kedatangan Tuhan kali yang kedua tidak seorang pun yang tahu, apa yang harus saya dan Bapak Ibu kerjakan? Kalau kita teruskan pembacaan kita tadi ayat 4, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju silakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Kenapa? Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatnya seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, apa reaksi saya dan Bapak Ibu sebagai orang yang percaya? Kalau dikatakan kita ini orang yang percaya, tadi disebutkan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak tinggal dalam kegelapan. Tetapi saya dan Bapak Ibu tinggal di dalam terang. Nah, karena kita tidak di dalam terang, maka saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan itu. Kedatangan Tuhan itu tidak seperti pencuri yang mengagetkan kita. Kenapa? Karena ketika kita menjadi orang yang terang, ataupun menjadi orang percaya Yesus, yang hidup saya dan Bapak Ibu ini sudah mengalami karya keselamatan, maka kedatangan Tuhan itu tidak menakutkan. Tetapi kedatangan Tuhan itu justru saya dan Bapak Ibu sedang nantikan. Bagi orang yang belum percaya, mungkin itu menakutkan. Karena apa? Karena itu adalah penghakiman. Tetapi bagi orang yang sudah percaya, berbeda. Karena tadi disebutkan bahwa saya dan Bapak Ibu adalah anak-anak terang. Karena anak-anak terang, maka anak-anak terang itu hidup bukan di dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terang daripada firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Paulus menasehatkan ini di tengah-tengah ataupun di tengah-tengah orang percaya yang ada di Tesalonika? Kalau kita melihat dalam Tesalonika 1 Tesalonika pasal yang pertama, orang Tesalonika itu orang yang baik. Kenapa? Karena mereka mau terima
firman Tuhan itu dengan terbuka. Karena mereka itu mau menerima firman Tuhan dengan baik, maka kemudian iman, pengharapan dan kasih mereka itu juga baik kepada Tuhan. Maka daripada itu kemudian firman Tuhan ini muncul kepada mereka sebagai sebuah peneguhan pada hidup mereka, bahwa apa yang mereka kerjakan itu memang benar. Apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah perbuatan yang harus dipertahankan ketika menunggu waktu kedatangan Tuhan. Karena apa? Karena sikap yang benar terhadap kebenaran Allah itu membentuk iman mereka semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, moga kiranya hal yang sama kepada kita gereja Tuhan yang hidup sekarang ini, bahwa saya dan Bapak Ibu ini mirip seperti orang yang ada di Tesalonika, di mana memiliki hati yang baik, yang senantiasa terbuka untuk kabar berita sukacita kebenaran Allah, sehingga iman saya dan Bapak Ibu memiliki iman yang semakin hari semakin kuat. Karena apa? Karena ini diperlukan ketika saya dan Bapak Ibu menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Maka daripada itu, di ayat-ayat tadi saya dan Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa mereka hidup di dalam terang, tetapi supaya mereka jangan tidur, atau disebutkan mabuk. Kata tidur, kata mabuk pada penjelasan yang pertama itu tidur bukan pada konotasi tidur secara jasmani seperti kita. Karena kalau tidur itu manusiawi Bapak Ibu, karena orang yang tidur itu memang diciptakan atau siklus yang diberikan Tuhan kepada kita manusia, bahwa kita harus beristirahat. Karena supaya apa? Supaya ketika saat tidur Tuhan akan menolong memberkati kita. Kita bisa mengalami kesehatan, kekuatan yang sudah mulai reda itu bisa dipulihkan. Karena apa? Karena seluruh sensor motorik yang ada di jasmani kita itu harus diistirahatkan di sana. Nah, yang dimaksud tidur di sini bukan tidur pada konteks tidur seperti ketika kita tidur baik malam atau mungkin tidur pada siang hari. Tetapi konteks tidur ini adalah menunjuk kepada bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana iman kita, bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita memang dikatakan orang yang terang, orang yang tidak lagi di dalam kegelapan. Tetapi jangan sampai lengah. Jangan sampai kita kemudian terbuai dan tertidur pada konsep tidak berjaga-jaga. Jadi saya dan Bapak Ibu adalah orang yang diselamatkan. Tetapi penting saya dan Bapak Ibu untuk apa? Berjaga-jaga. Tidak kemudian kita mengatakan bahwa pasti kok saya diselamatkan. Bukan begitu. Tetapi supaya saya dan Bapak Ibu tetap menjaga iman, kasih, dan kemudian pengharapan. Nah, kalau kita perhatikan di sana, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, beda kita, kalau kita adalah orang-orang siang ataupun orang-orang terang, baiklah sadar.
Artinya menyadari tentang siapa kita adalah orang yang percaya, orang yang nantinya akan diselamatkan. Nah, orang yang sadar itu adalah orang yang seperti apa? Orang yang sadar, orang itu adalah orang yang akan berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Baju sirah. Baju sirah ini adalah menunjuk kepada pakaian. Pakaian yang selalu dipakaikan atas hidup orang yang percaya adalah iman dan kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, saya dan Bapak Ibu harus menjadi orang Kristen yang sadar kalau iman kita ini masih aktif. Iman saya dan Bapak Ibu ini harus selalu kuat di dalam Tuhan. Kata berbaju sirah itu menunjuk kepada pakaian yang selalu dikenakan di dalam hidup kita. Saya dan Bapak Ibu suka memakai baju. Nah, baju ini itu disebutkan iman dan kasih. Pertama, iman kita harus betul-betul melekat di dalam kehidupan kita sebagai sebuah sandal ataupun sebagai sebuah pakaian atau sesuatu yang kita kenakan terus di dalam hidup kita. Jadi itu iman, bahwa iman kita itu harus senantiasa aktif di dalam. Dan kemudian ketika iman itu aktif adalah iman yang disertai dengan perbuatan, yaitu kasih. Orang berkata, aku selalu beriman, tetapi orang itu tidak punya kasih. Maka iman itu, atau kata sebutan iman itu adalah iman yang mati. Karena kalau orang yang beriman, pasti dia juga akan melakukan tindakan-tindakan kasih. Kasih yang pertama tentunya kepada Allah, dan kasih yang kedua adalah kepada sesama manusia. Bahwa saya dan Bapak Ibu harus sadar ini, bahwa saya dan Bapak Ibu harus betul-betul menjadi orang yang percaya, yang memiliki iman kepercayaan yang aktif, karena disertai dengan sebuah tindakan iman, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kemudian yang kedua disertai dengan berketopongkan pengharapan. Ketopong itu menunjuk kepada sebuah mahkota ataupun sesuatu yang dipakai di dalam kepala kita. Ini menunjuk kepada bahwa pikiran saya dan Bapak Ibu itu harus senantiasa tertuju kepada sebuah pengharapan yang disediakan Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Bahwa orang yang percaya itu adalah orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk tidak ditimpa murka, tetapi untuk mengalami karya keselamatan di dalam Tuhan. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengingat Yesus naik ke surga, kita ingat sekarang ini saya dan Bapak Ibu sedang menunggu kedatangan kali yang kedua, karena ini pasti akan terjadi. Nah, yang jadi persoalan adalah karena kedatangan Tuhan itu tidak seorang pun yang tahu. Penting untuk saya dan Bapak Ibu tidak terlena, tidak kemudian tidur, tetapi kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang senantiasa sadar bagaimana imannya, bagaimana kasihnya, bagaimana pengharapannya kepada Tuhan. Sudahkah itu benar? Sudahkah itu betul-betul senantiasa terus-menerus ada di dalam hidup orang yang percaya itu?
Karena kalau orang yang percaya, itu kemudian iman, kasihnya, pengharapannya itu tidak senantiasa diperhatikan. Yang ditakutkan adalah bahwa saya dan Bapak Ibu menjadi orang yang percaya, orang yang di dalam terang, tetapi kita tertidur. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bahwa saya dan Bapak Ibu harus berjaga-jaga. Karena saya dan Bapak Ibu ditetapkan Tuhan bukan untuk mendapatkan murka, tetapi saya dan Bapak Ibu akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita rindu keselamatan yang sempurna itu menjadi bagian yang akan diterima hidup kita. Dan apa yang sudah ditetapkan Tuhan itu betul terjadi di dalam kehidupan kita. Itu bukan menjadi isapan jempol, tetapi itu nyata. Ketika kapan? Ketika saya dan Bapak Ibu sadar, bangkit, bangun dari tidur kita. Karena apa? Karena supaya saya dan Bapak Ibu, kapan Tuhan datang, tidak akan menjadi seperti pencuri, tetapi Tuhan datang justru menjadi sebuah sukacita kepada hidup saya dan Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu yang sedang kita nantikan. Karena kedatangan Tuhan bukan menjadi sebuah penghakiman, tetapi kedatangan Tuhan menjadi sebuah apa yang sedang kita harapkan, yang akan terjadi kepada hidup saya dan Bapak Ibu. Hati-hati, karena saya dan Bapak Ibu hidup pada akhir zaman. Banyak persoalan, banyak masalah yang kadang-kala menjadi sebuah tantangan di dalam iman, di dalam kasih, di dalam pengharapan kita. Kadang-kadang iman kita bisa goyah, kadang-kadang kasih kita juga bisa berubah, kadang-kadang pengharapan kita bisa hilang. Karena apa? Kondisi zaman. Tetapi orang yang senantiasa sadar, orang yang senantiasa berjaga-jaga, dia tahu bahwa dirinya itu ditetapkan bukan untuk dihukum, tetapi untuk mengalami keselamatan. Jadi ketika orang itu menyadari akan hal itu, maka orang itu akan senantiasa selalu berjaga-jaga supaya keselamatan yang sudah ditetapkan Tuhan itu menjadi sebuah kenyataan yang pasti, yang akan diterima di dalam setiap hidup kita. Maka daripada itu, mari Bapak Ibu, dalam kita mengingat akan Yesus naik ke surga, kita juga mengingat, mempersiapkan diri bahwa nantinya dia juga akan datang kali yang kedua. Supaya ketika Tuhan datang kali yang kedua, saya dan Bapak Ibu bersukacita menantinya. Maka sadar, berjaga-jaga. Jangan sampai saya dan Bapak Ibu tidak menggunakan waktu dengan baik, tetapi kita justru terlena. Kita tetap senantiasa mengharapkan kehidupan kita, untuk hidup kita itu senantiasa berharap kepada kebenaran Allah, bahwa Dia menetapkan kita untuk saya dan Bapak Ibu diselamatkan. Dunia boleh bergelora, dunia boleh mengalami goncangan, tetapi biarlah iman kita jangan menjadi goyah, tetapi justru iman kita, kasih kita, pengharapan kita itu semakin kuat di dalam hidup kita. Karena zaman ini adalah akhir zaman, tetapi mari kita mau tetap terus berjaga-jaga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur. Zaman sekarang berjalan
sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ketika kami mengingat Engkau naik ke sorga, dan saat ini kami percaya karena Engkau pernah naik ke sorga, dan melalui firman Tuhan mengatakan bahwa Engkau akan kembali dari sorga turun ke dalam dunia untuk menghakimi semua orang yang ada di dalam dunia. Dan peristiwa itu belum kami ketahui secara jelas Tuhan, tetapi kami percaya melalui firman Allah tanda-tanda itu sudah diberikan kepada kami. Tetapi kami belajar Tuhan untuk kami menunggu, menantikan kedatangan Tuhan dengan iman, dengan kasih, dengan pengharapan yang benar. Untuk kami sadar akan siapa kami, bahwa kami adalah orang-orang yang ditetapkan untuk kami mengalami keselamatan yang sempurna, karena kami sudah ada di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami tidak menjadi tidur dan mabuk, tetapi kami berjaga-jaga, menyadari agar iman kasih pengharapan kami boleh senantiasa aktif, senantiasa hidup dengan baik, berkembang dengan baik. Iman kami semakin kuat, kasih kami semakin nyata, bahkan pengharapan kami menjadi sebuah pengharapan yang pasti. Kami tidak ragu lagi bahwa nantinya kami akan diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kami untuk kami berjaga-jaga dengan mengisi iman pengharapan kasih kami dengan iman pengharapan kasih yang sesuai dengan ketetapan Tuhan, agar kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri, tetapi kedatangan Tuhan menjadi sebuah sukacita yang sedang kami nantikan untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, warta gereja bahwa kita akan kembali kepada ibadah online pada hari Minggu besok pada pukul 9. Dan biasanya Bapak Ibu setelah kita mengingat kenaikan Yesus ke sorga, itu ada doa 10 hari di mana itu menantikan pencurahan Roh Kudus. Tetapi kembali kepada firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu sudah diberikan, dan saya dan Bapak Ibu hanya menguatkan saja kepada Tuhan. Jadi pergunakan waktu Bapak Ibu dengan baik. Mungkin Bapak Ibu bisa berdoa di rumah supaya apa? Supaya kita boleh senantiasa dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan di gereja akan tetap ada persekutuan doa yang seperti itu. Hanya jika seandainya memang Bapak Ibu ingin hadir,
bisa hadir pada pukul 6, tetapi harus memperhatikan SOP kesehatan, pakai masker, kemudian jaga jarak ketika ada di gereja, di mana kita akan berdoa selama 1 jam di tempat ini dari hari Jumat, Sabtu, kemudian Senin, kemudian sampai Sabtu kembali pada pukul 6 untuk saya dan Bapak Ibu berdoa, tidak menantikan pencurahan Roh Kudus, tetapi supaya hidup kita boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akhiri ibadah online kenaikan Yesus ke sorga pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk kami mengingat akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kami bersyukur itu menandakan bahwa Engkau berasal dari sorga dan Engkau kembali ke sorga. Dan kami yakin juga bahwa nantinya Engkau akan datang kali yang kedua, dan Engkau akan membawa kami semua, orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan, untuk mengalami keselamatan yang sempurna, untuk bersama dengan Engkau di dalam sorga yang mulia. Ajar kami tetap terus Tuhan, agar iman, kasih, dan pengharapan kami tertuju kepada Tuhan. Kami berdoa terus untuk Indonesia, kiranya Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia sehat oleh karena Tuhan ada di Indonesia. Memakai gereja Tuhan, agar gereja Tuhan boleh dipakai sebagai berkat bagi seluruh keberadaan lingkungan yang ada. Kebumen, Gombong, lingkungan desa-desa yang ditempati oleh umat-umat Tuhan, semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan akan tetap terus menjaga kesehatan mereka. Tuhan terus juga memelihara iman, pengharapan, dan kasih mereka. Bahkan pekerjaan mereka juga boleh senantiasa diberkati Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Anak-anak mereka juga diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Jika mereka sebentar akan beraktivitas kembali, kiranya Tuhan akan memberkati aktivitas mereka. Bersama dengan Allah, mereka melakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah online kenaikan Yesus Kristus ke sorga pada pagi hari ini. Mari kita tengahkan tangan kita kepada Tuhan. Sebentar kita menerima berkat yang datang dari Tuhan. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa tercurah atas setiap kehidupanmu, sehingga segala hal
yang Engkau gumulkan tetap senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berani bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.